Bapak Ibu telah Jeddah, belum Madinah ya, masih di kota Jeddah. Dan alhamdulillah Allah berikan kemudahan dan kelancaran hingga ke tahap ini. Semoga Allah berikan terus kemudahan dan kelancaran sampai kita pulang ke tanah air nantinya. Pertama mohon izin Bapak Ibu, mungkin sudah diperkenalkan juga oleh Pak Haji Marwan di Jakarta. Ya, saya bernama Rahmat Hidayat. Sekarang sedang menempuh pendidikan S3 di King Abdul Aziz University Jeddah, jurusan tafsir hadis. Dan insya Allah selama perjalanan mulia ini Bapak Ibu akan saya temani mulai dari Bandara Jeddah kedatangan sampai nanti kepulangan insya Allah. Ya, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan dalam setiap ibadah kita. Bapak Ibu, para tamu-tamu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbahagia sambil menikmati makan dini harinya Bapak Ibu ya. Sahur. Ya, sekalian bisa puasa besok. Ya, tapi jangan diforsir Bapak Ibu ya. Artinya kebetulan kita juga lagi di bulan haram ya. Kita di salah satu bulan yang mulia, itu bulan apa nih Bapak Ibu? Rajab. Ya, bulan Rajab, bulan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan dalam surat At-Taubah, inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah wa khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum. Siapa yang bisa artiin Bapak Ibu? Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya jumlah bulan ya yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan tatkala Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan langit dan bumi ada 12 bulan. Minha arba'atun hurum, 4 diantaranya adalah bulan haram. 4 diantaranya adalah bulan haram. Dan pesan Allah ketika berada di bulan haram itu apa? Fala tazlimu fihinna anfusakum. Jangan kalian zalimi diri kalian pada bulan-bulan tersebut. Ya, maka di antara 4 tersebut adalah bulan Rajab yang saat ini kita sedang berada di tersebut. Maka Bapak Ibu, Allah berpesan jangan zalimi diri kita. Artinya apa? Jangan melakukan dosa, jangan melakukan maksiat. Sekarang Bapak Ibu berada di waktu yang mulia, yaitu salah satu daripada bulan haram, bulan Rajab, dan akan berada di tempat yang mulia, kota Madinah dan juga nanti kota Mekah, yang mana di Madinah ada tanah haram, di Mekah juga ada tanah haram. Maka berkumpul pada Bapak Ibu saat ini kemuliaan waktu dan kemuliaan tempat. Maka hati-hati ketika melakukan dosa dan maksiat di waktu-waktu dan di tempat-tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini adalah waktu dan tempat di mana kita harus memperbanyak ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kota Madinah, kota baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mungkin akan memakan waktu tempuh sekitar 6 jam. Ya, silakan nikmati perjalanan ini ya Bapak Ibu ya, karena ini bukan perjalanan biasa. Ya, ini bukan perjalanan biasa, ini bukan perjalanan yang sia-sia, akan tapi ini adalah perjalanan yang sangat mulia, yang apabila Bapak Ibu mampu bersabar di atas perjalanan ini, maka ada pahala yang sangat luar biasa yang akan menanti kita Bapak Ibu. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, apalah tasyuddur rihal illa ila thalasatil masajid. Nggak boleh kita berletih-letih melakukan perjalanan sampai harus mengeluarkan biaya, sampai harus mengeluarkan tenaga, sampai harus meninggalkan keluarga. Nggak boleh Bapak Ibu. Nggak boleh kita terlalu berlebihan melakukan perjalanan untuk melakukan ibadah tertentu, kecuali hanya pada 3 masjid kata Nabi. Dan kita akan mengunjungi 2 dari 3 masjid ini. Apa itu? Ya, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, masjidi hadza, masjidku ini, yaitu Masjid
Masjid Nabawi wa Masjidil Haram, dan Masjidil Haram wa Masjidil Aqsa, dan Masjid Al-Aqsa. Jadi kita akan melakukan perjalanan berletih karenanya, kita keluarkan tenaga dan harta kita untuknya, yaitu ini adalah sekali lagi Bapak Ibu bukan perjalanan yang sia-sia. Sia-sia. Kita akan berada di kota Madinah, di kota Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita harus sangat betul-betul memperhatikan adab kita selama berada di kota Madinah dan selama nanti berada di Masjid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya nggak akan panjang-panjang nih Bapak Ibu, nggak daurah ya. Ya saya kalau disuruh ngomong sampai Madinah mungkin ya udah biasa Bapak Ibu ya, karena kalau LC itu kan langsung ceramah Bapak Ibu ya. Ya insya Allah nggak akan panjang-panjang Bapak Ibu, karena Bapak Ibu akan istirahat ya di bus. Maka kita akan memberikan beberapa informasi penting ya selama kita berada di kota Madinah. Menginap di hotel Rawa Al-Hijrah atau Rawa Al-Madinah, ini posisinya sangat dekat dari pelataran Masjid Nabawi ya Pak. Dan posisinya itu luar biasa. Kenapa kita katakan luar biasa? Pertama, berada di depan area Masjid Nabawi, depan kiblat Masjid Nabawi. Maka view-nya itu, kalau Bapak Ibu dapat kamar view-nya ke arah Nabawi, maka view-nya Bapak Ibu akan melihat Masjid Nabawi, karena jaraknya dari pelataran itu sangat dekat, hanya 10 atau 20 meter ke pelataran Nabawi ya Bapak Ibu, bagian depan. Dan luar biasanya lagi apa? Bertetanggaan dengan Baqi Al-Gharqad, dengan kuburan Baqi. Jadi Bapak Ibu bisa sering-sering ingat mati. Ya, ingat-ingat mati ya, dan berandai-andai. Ya boleh berandai-andai dan boleh berharap. Itu ya sekedar berandai-andai kan, tapi kita boleh berharap agar kita diwafatkan di kota Madinah dan dikuburkan di Baqi Al-Gharqad. Ya, kuburan yang mana di situ ya istri-istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dikuburkan semuanya di Baqi Al-Gharqad kecuali Bunda Khadijah. Ya, dan juga para sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mulia ya banyak dikuburkan di kuburan Baqi Al-Gharqad. Ya, maka ini posisi yang sangat strategis Bapak Ibu. Kenapa? Sekali lagi bisa sering-sering mengingatkan kita kepada kematian. Ya, bisa sering-sering mengingatkan kita kepada kematian, karena di antara tujuan ziarah kubur itu apa? Tadhkiratul maut. Untuk memberikan peringatan kepada kita bahwa kita juga akan wafat. Maka di antara doa yang dianjurkan ketika kita ziarah kubur apa? Assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minin atakum ma tu'adun wa inna insyaallah bikum lahiqun. Keselamatan bagi kalian wahai penduduk kubur, telah datang kepada kalian apa yang telah Allah janjikan kepada kalian. Terakhir apa kata Nabi? Wa inna insyaallahu bikum lahiqun. Dan insyaallah kami akan menyusul kalian. Ya, mungkin kita yang selama ini sibuk dengan kehidupan dunia, sibuk dengan pekerjaan kita, sibuk dengan aktivitas kita, kita lupa bahwasanya kita di dunia ini tidak selama-lamanya. Ya, bahwasanya kehidupan dunia ini hanya kehidupan yang sifatnya persinggahan untuk menuju kampung kita. Dan kampung kita adalah kampung akhirat. Maka seyogianya ketika kita berada di tempat persinggahan, kita tidak berlama-lama dan tidak terlena di tempat persinggahan tersebut. Ya, akan tapi kita mengumpulkan bekal sebanyak-banyaknya untuk perjalanan pulang kampung, yang mana itu adalah perjalanan yang sangat panjang Bapak Ibu. Perjalanan yang sangat panjang itu baru akan dimulai setelah kematian kita. Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu setiap kali lewat kuburan menangis. Para sahabat bertanya kepada Utsman bin Affan, "Ya Utsman, ma yubkik?" Wahai Utsman, kenapa engkau menangis? Zukirat indaka an-nar wal jannah. Sering sekali engkau diperdengarkan tentang surga dan neraka, tapi kami tidak melihat tangisanmu seperti tangisanmu ketika melewati kuburan. Maka apa kata Utsman bin Affan? Ya, menantu Nabi sallallahu alaihi wasallam
salah satu sahabat yang dijamin masuk surga. Ini orang yang sudah dijamin masuk surga, Bapak Ibu. Apa katanya? Ya, kata beliau, innal qabra awwalu manazilil akhirah. Sesungguhnya kuburan itu tempat pertama di akhirat. Ya, apabila seseorang selamat darinya, maka perjalanan setelahnya yakunu aisar, akan menjadi lebih mudah. Wa illam yanju, akan tapi apabila dia tidak selamat, apabila dia di kuburan dia mendapatkan siksa, di kuburan dia mendapatkan azab, maka perjalanan setelahnya adalah perjalanan yang sangat sulit. Maka tanyakan kepada kita masing-masing, Bapak Ibu, madza a'datta laha, apa yang sudah kita persiapkan untuk menyambut kematian tersebut. Maka selama berada di dua tanah suci ini, Bapak Ibu, perbanyak ibadah kita. Terutama kita juga sedang berada di salah satu bulan haram. Ya, maka di Masjid Nabawi, Bapak Ibu, jangan sampai pernah ketinggalan salat 5 waktu. Karena salatun fi masjidi hadza afdalu ya min alfi salah mimma siwah. Kata Nabi SAW, salat di masjidku ini lebih baik dibandingkan 1000 salat. Bukan 1000 pahala, Bapak Ibu, dibandingkan 1000 kali salat di tempat-tempat yang lainnya, kata Nabi, kecuali Masjidil Ka'bah, kecuali Masjid Al-Haram, yang mana pahalanya 100.000. Tapi jangan setelah umroh, Bapak Ibu, hitung pahala. Ya, lalu nggak mau sholat lagi. Ya, ketika pulang ke rumah masing-masing, ditanyakan oleh tetangga, kenapa nggak ke masjid-masjid lagi, Pak? Ya, satu sholat saya di Masjidil Haram itu nggak sebanding dengan 100.000 sholat kamu di masjid sini. Jangan ngatur-ngatur gua deh. Salah tuh ya, salah memahami hal yang seperti ini. Maka itu fiktif, Bapak Ibu, nggak ada orang kayak gitu, nggak ada. Bapak Ibu, itu pertama. Kemudian juga hampir setelah setiap sholat 5 waktu itu akan ada sholat jenazah. Itu akan ada sholat jenazah. Ya, maka sekarang ya mari diulang-ulang fikih sholat jenazahnya. Sholat jenazah berapa rakaat, Bapak Ibu? 4 rakaat, 3 rakaat, 4 takbir ya, Pak ya. 4 takbir. Takbir pertama apa? Ayo, Al-Fatihah. Atau iftitah dulu, enggak? Al-Fatihah. Takbir kedua, salawat Ibrahimiyah, yang ketiga kita tahiyat. Ya, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ketiganya apa? Doa kepada jenazah. Ya, keempat, boleh doa, boleh tidak. Ya, setelahnya salam. Ya, setelahnya salam. Ya, kemudian Bapak Ibu, juga nih kesempatan nih, karena mumpung hotel kita berada di depan, Bapak-bapak bisa sering-sering ziarah ke makam baqi. Ya, bisa sering-sering ziarah ke makam baqi. Ya, plusnya hotel kita ini, kita dekat ke makam baqi dan dekat nanti daripada antrian raudhah. Ya, jadi raudhah itu nanti skemanya akan ngantri, Bapak Ibu, dan itu antriannya dekat dari hotel kita. Ya, dekat dari hotel kita. Minusnya, Bapak Ibu nggak bisa keliling bin Daud. Karena bin Daud di belakang. Ya, bin Daud di belakang. Nanti keliling bin Daudnya ntar di Mekah aja, Bapak Ibu. Ya, ini seputar posisi hotel kita. Itu posisi hotel kita, Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu, yang perlu diingat dari hotel ke masjid nanti, pertama apa? Pertama, ingat nama hotelnya. Bagi Bapak Ibu yang pertama umroh ya, ingat pertama nama hotelnya. Tadi nama hotel kita apa? Ruwa Al-Hijrah. Ruwa Al-Hijrah. Kemudian setelahnya apa? Nomor pagar masjid. Itu nomornya gede banget, Bapak Ibu. Nanti kita lihat nanti nomor berapa pagar terdekat dari hotel kita. Setelah nomor pagar, yang diingat apa? Nomor pintu masuk. Ya, nomor pintu masuk ke masjid. Tapi yang paling penting ini nomor pagar, Bapak Ibu. Ya, masuk ke masjid dari pagar tersebut, keluar menuju hotel juga dari pagar
tersebut Bapak Ibu, karena mirip, nanti mirip-mirip pagarnya itu mirip. Jadi yang paling kita ingat itu apa? Nomor pagarnya. Ya, nomor pagarnya. Paham Bapak Ibu? Pintu laki-laki terdekat, nomor pintu masjidnya pintu 37. Langsung itu pintu laki-laki. Karena bagian depan ya kan. Yang perempuannya nanti di bagian kanan. Kalau kita ngadap ke Masjid Nabawinya, bagian kanannya. Itu di tengah-tengahnya nanti itu ada bagian tempat sholat perempuan. Ya, sholat perempuan. Bisa dipahami Bapak Ibu sampai di sini? Kemudian yang perlu kami ingatkan juga, mumpung kita berada di Masjid Nabawi dan Masjidil Haram nantinya, perbanyak minum air zam-zam Bapak Ibu. Perbanyak minum air zam-zam. Ya, ma'un mubaharak. Nabi mengatakan zam-zam itu air yang penuh dengan keberkahan. Ma'u zam-zam lima syuribalahu. Air zam-zam itu tergantung niat orang yang meminumnya. Kalau niatnya hanya untuk segar-segaran, dia akan dapat segar. Kalau dia niatnya untuk kesehatan, insya Allah akan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kesehatan atas izin Allah tentunya. Ya, maka perbanyak minum air zam-zam. Kalau bisa botol minumnya dibawa setiap ke masjid, diisi air zam-zam. Untuk Masjid Nabawi, air zam-zam itu hanya ada di dalam masjid Bapak Ibu, di termos-termosnya. Jadi akan Bapak Ibu lihat ketika masuk Masjid Nabawi akan terlihat termos-termos masjid, termos-termos air zam-zam. Bisa dipahami? Untuk sendalnya juga ketika masuk ke dalam Masjid Nabawi dibawa, jangan ditinggal di luar. Ya, jangan ditinggal di luar masjid, dibawa ke dalam, dimasukin ke tas yang sudah disediakan oleh biro. Ya, atau dalam plastik. Ya, diletakin dalam tas. Udah, Pak. Itu udah jelas ya, itu insyaallah udah skema itu udah beres ya sama owner kita. Maka Bapak Ibu, itu untuk informasi sekitar Masjid Nabawi, dan insya Allah kita untuk sholat subuh tidak akan terburu. Untuk sholat di Masjid Nabawi kita akan sholat nanti di rest area. Nanti sesampai di hotel, Bapak Ibu nanti akan beres-beres. Setelah itu kita mungkin akan keliling seputar Masjid Nabawi untuk mengenal daerah sekitar Masjid Nabawi dan juga beberapa tempat bersejarah yang ada pada Masjid Nabawi tersebut, dan juga sambil melihat jalan dari hotel ke masjid. Ya, semoga Bapak Ibu bisa memahami informasi ini ya, dan silakan beristirahat Bapak Ibu. Mohon maaf kepanjangan berapa menit Pak. Ya, jadi sekali lagi Bapak Ibu, silakan dinikmati perjalanannya. Ini sekali lagi adalah perjalanan mulia, perjalanan yang mungkin tidak akan berulang, walaupun kita sangat berharap pada Allah ini akan berulang. Tapi bisa jadi ini adalah perjalanan terakhir kita menuju tanah suci, perjalanan terakhir kita menuju Madinah dan kota Mekah nantinya. Maka manfaatkan semaksimal mungkin, karena kita tidak tahu apakah Allah akan memberikan kembali kesempatan atau tidak. Bisa jadi kita masih hidup tapi kita tidak punya kesempatan, mungkin karena fisik yang sudah mulai lemah ya, atau karena mungkin halangan-halangan lainnya. Maka manfaatkan ya selagi Allah memberikan nikmat yang sangat agung dan mulia ini ya Bapak Ibu. Kita cukupkan sampai di sini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa? Makanan. Apanya? Makanan harganya masih. Belum dapat ya? Oh, belum. Kirain udah ambil. Belum ya? Oke, siap. Ya. Isinya Mas. Oke, ngasih Mas ya. Airnya udah kan ya? Airnya. Kurang air. Udah cukup.